Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Nurisuanto dengan NIM 4152001028. Saya ingin menjawab pertanyaan di bagian 1 pada soal nomor 1 sampai dengan 3. Pada soal bagian 1A, yang pertama, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan yang paling signifikan adalah machine learning seringkali membutuhkan data terstruktur dan menggunakan algoritma tradisional seperti regenerasi linear. Sedangkan deep learning menggunakan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf dalam pendekatannya dan dibangun untuk mengakomodasi sejumlah besar data tidak terstruktur. Lalu ada soal bagian 2, apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Tujuannya agar kita mengerti proses manipulasi data untuk menjadi sebuah informasi kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi yang dapat disimpulkan. Jika dilakukan proses pengolahan data, maka akan menghasilkan informasi. Informasi merupakan hasil dari pemeriksaan data tertentu yang bermakna setelah dapat digunakan untuk mengambil keputusan suatu perusahaan terkait. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pencarian data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pemeriksaan data, dan perbandingan data, dan penggunaan data. Soal yang C, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras yang digunakan antara lain ada GPU, ada TPU, dalam 10 terakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU ini merupakan unit pemeriksaan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi metrik dilakukan dengan cepat. Yang kedua, soal bagian 2, yaitu jelaskan topik pembahasan berikut. Yang pertama ada single perceptron. Single perceptron adalah jaringan saraf tiruan yang hanya terdiri dari satu lapisan pemrosesan. Jika Anda telah membaca machine learning, Anda sebenarnya telah melihat bagaimana perspektron satu lapis bekerja dalam menyelesaikan operasi AND dan QR. Soal yang kedua, topik pembahasan yang kedua yaitu jelaskan tentang Bayesian probability. Secara umum, pengertian Bayesian adalah mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru. Lalu yang ketiga ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah istilah paling umum untuk fungsi apapun yang dioptimalkan selama pelatihan. Misalnya, kemungkinan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan, dan kemungkinan maksimum adalah fungsi objektif yang terdiri dengan baik, tetapi itu bukan fungsi kerugian atau fungsi biaya. Yang ketiga ada lokal minima. Lokal minima adalah sebuah minima relatif atau minimum lokal mengacu pada minimum dalam beberapa lingkungan dan mungkin bukan minimum global. Soal yang ketiga adalah jelaskan mengenai convolutional neural network berdasarkan 1. Konsep kerja CNN. Konsep kerja CNN memanfaatkan proses konvolasi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolasi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi representatif baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. Lalu ada tujuan konvolasi pada data citra, yaitu tujuannya untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Lalu ada fully connected layer. Lapisan fully connected adalah lapisan di mana semua neuron aktivasi dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan saraf tiruan biasa. Itu adalah jawaban dari soal nomor 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.